Masih dalam rangka melatih telepati dan melihat masa depan dengan logika berpikir, kita lanjutkan pembahasan pada episode 2 kali ini. Bab 2. Proses pengolahan informasi di dalam otak manusia. Semua informasi yang terkumpul di dalam otak berasal dari indera-indera manusia yang dikirim melalui saraf. Dengan prinsip penyimpanan dan pengolahan sederhana berupa program identifikasi informasi. Seperti pada pembahasan episode 1, bahwa informasi yang tersimpan di dalam otak hanya akan diproses jika informasi tersebut tidak identik atau saling berlawanan, karena otak manusia normal didesain untuk bisa berpikir jika ada dua atau lebih data yang berbeda. Untuk sampai pada tahapan proses berpikir, otak menciptakan beberapa program dengan tujuan mempermudah pengolahan data yang jumlahnya jutaan lebih. Karena, pada akhirnya otak manusia akan menciptakan sebuah program permanen untuk mempersempit ingatan dengan cara membuang data-data, dengan tujuan mengambil sebuah satu kesimpulan yang kemudian bisa disimpan lama dalam memori otak dan mudah untuk diproses nantinya. Untuk bisa memahami bagaimana program tersebut bekerja, mari coba kita bayangkan, pertama kali manusia bisa melihat dengan indera penglihatannya. Jika informasi yang pertama kali datang ke otak, berupa gelombang cahaya pada frekuensi warna yang ternyata merah, yaitu 430 Thz, maka yang terjadi pada otak kita adalah menyimpan informasi tersebut, berupa sebuah satu bentuk informasi. Kemudian, datang informasi kedua, berupa gelombang cahaya pada frekuensi warna hijau, yaitu 540 Thz, maka otak yang masih pada kondisi perkembangan itu, otomatis akan melakukan pekerjaan pertamanya dengan identifikasi dasar. Karena dua informasi yang datang ke dalam otak tadi ternyata serupa dalam jenis sumber indera, dan pada jenis data gelombang cahaya warna, maka otak hanya meletakkan dua informasi tersebut dalam wadah dan posisi yang sama di dalam memori yang sudah siap. Itu artinya, otak belum melakukan proses berpikir, dan hanya berkutik dalam program identifikasi dan penyimpanan informasi yang datang dari indera penglihatan. Seperti yang telah diteliti bahwa indera penglihatan mengirimkan informasi dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 875.000 bit per detik. Hal itu menunjukkan bahwa banyak sekali informasi yang dikirim ke otak dalam waktu yang sangat singkat. Karena seringnya proses identifikasi data tersebut, bersamaan dengan berkembangnya kemampuan otak, maka otak membutuhkan sebuah program baru untuk mengelompokkan data-data yang datang. Seiring dengan perkembangan kemampuan indera manusia dan banyaknya informasi yang telah dikirim dari berbagai indera manusia, maka otak menjalankan program pengelompokan data dengan sistem dasar. Di dalam otak program ini bekerja dengan menyeleksi informasi-informasi yang identik, dan mampu memisahkan data-data yang datang dari indera yang berbeda, untuk kemudian ditempatkan ke bagian memori yang berbeda letaknya. Seakan program pengelompokan tadi, menciptakan ruang atau folder khusus untuk tiap-tiap indera sebagai wadah informasi yang dikirim oleh masing-masing indera. Coba kita bayangkan, ketika informasi datang dari berbagai indera, seperti mata yang telah sepenuhnya berfungsi, kemudian mengirimkan informasi sebuah bentuk dengan proses mirip seperti kamera saat pengambilan gambar, indera pengecap dengan mengirimkan informasi rasa, indera pendengaran yang mampu mengambil data gelombang suara, kemudian indera peraba yang mampu mengambil data tingkat suhu, dan indera penciuman yang sudah mampu mengambil data aroma. Dari semua data yang datang dari seluruh indera tersebut, otomatis dikirim menuju masing-masing ruang atau folder yang telah dibuat oleh program pengelompokan data. Pada tahap ini, otak sangat bekerja keras untuk mencoba melakukan pengolahan data berupa menghubungkan tiap-tiap data dengan menggunakan sistem perbandingan sederhana. Dengan modal dasar dua program yaitu program identifikasi data dan pengelompokan data, otak menciptakan program baru yaitu program perbandingan data, yang bekerja mencari data-data ke seluruh ruang memori. Proses ini menyebabkan pengaktifan jalur atau jembatan yang saling terhubung antara satu folder indera dengan folder indera lainnya, sehingga ruang-ruang memori yang berisi data-data pada tiap indera bisa diakses dengan leluasa. Saat otak berhasil mengakses seluruh folder-folder indera yang telah tersimpan dalam memori, otak secara cepat membandingkan data-data menggunakan sistem mirip seperti kalimat perbandingan dalam matematik yaitu dengan metode dasar persamaan atau pertidaksamaan, lebih besar dari atau lebih kecil dari, dengan tujuan mencari keselarasan dan keseimbangan energi. Seiring perkembangan otak dan banyaknya variasi data yang ada dalam memori otak, ternyata program perbandingan tersebut berkembang menghasilkan banyak jenis metode perbandingan. Hal ini ternyata mirip sekali dengan jenis-jenis sistem variabel perbandingan dalam matematika. Dengan adanya fakta ini membuktikan bahwa otak bekerja dengan sistem logika matematis yang sangat kompleks, sehingga mampu melahirkan rumusan matematis yang sangat rumit untuk menjelaskan fenomena alam di sekitar kita. Sangat menarik sekali bukan? Mari kita lanjut bab 3.